Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yusef Priya Purwasetya, SEMAK, selaku dosen pembimbing. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febi Kartika Kinanti dengan NIM 1904321037. Program studi D3 Keuangan dan Perbankan, kelas 6A, jurusan akuntansi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya dengan judul Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyelesaian Kesalahan Input dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Topik pembahasan yang akan saya jelaskan nanti, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penulisan, yang ketiga ada teori, yang keempat ada isi atau pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi menjadikan teknologi sangat dibutuhkan bagi masyarakat maupun organisasi. Teknologi tidak hanya dibutuhkan untuk berkomunikasi, melainkan juga teknologi dibutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai penjualan, pemasaran, transaksi akuntansi, dan pengelolaan keuangan. Untuk mengetahui semua informasi perusahaan ataupun organisasi, maka diperlukannya sistem informasi. Seperti pemerintah membutuhkan sistem informasi untuk proses pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Kemudian, pemerintah berinisiatif untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan menunjang pengembangan kemajuan teknologi tentang penerapan akuntansi berbasis akrual. Maka dari itu, pemerintah daerah membangun teknologi informasi di bidang keuangan sebagai penerapan e-government. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerahnya dalam kerangka otonomi daerah. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas penganggaran keuangan daerah khususnya terkait dengan aspek perencanaan, penganggaran, penatusan, dan pertanggungjawaban. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini, yang pertama mengetahui tata cara pengelolaan keuangan daerah, khususnya penatausahaan belanja daerah. Yang kedua, mengetahui tata cara penyelesaian dalam kesalahan input yang terjadi di penatausahaan daerah BKD Kota Depok. Teori, pengertian dari pengelolaan keuangan daerah, di mana semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, ada pengertian dari belanja daerah, di mana semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi SIPKD menurut Yusuf Maulana, yaitu proses penyajian informasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan daerah dalam pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kemudian fungsinya, yang pertama membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah seperti penganggaran, perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien. Yang ketiga, menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya. Yang keempat, menyajikan informasi yang akurat. Selanjutnya ada profil dari instansi, di mana Badan Keuangan Daerah Kota Depok berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah merupakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset. Berdasarkan keputusan Wali Kota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan Daerah, dan tugas pokok bahwa Badan Keuangan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, membahas tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah, di mana proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari disusunnya dokumen pelaksanaan anggaran, SKPD, sampai dengan menyusun pertanggungjawaban dari pencairan atau penggunaan serta penerimaan dana. Pelaksanaan APBD ini terdiri dari yang pertama penyusunan DPA SKPD, yang kedua penerbitan SPD, yang ketiga pembuatan SPP dan SPM, yang keempat penerbitan SP2D dan pencairan SP2D, dan yang kelima penyusunan SPJ. Yang pertama adalah penerbitan DPA SKPD, di mana dokumen pelaksanaan anggaran ini diterbitkan sebelum Kepala SKPD ini menerbitkan DPA. Pejabat pengelola keuangan daerah memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA SKPD. Kemudian, setelah menyiapkan rancangan tersebut, kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA kepada PPKD. Dan kemudian rancangan DPA tersebut diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD. Dan dari hasil verifikasi tersebut, maka PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. Dalam proses penginputan di aplikasi SIPKD, langkah pertama dengan memilih modul perencanaan, kemudian akan muncul form seperti berikut. Untuk menambahkannya, pencet tambah, lalu isi unit organisasi seperti Badan Keuangan Daerah, kemudian akan muncul kode DPA, tanggal DPA, dan keterangan, lalu diisi dengan pembuatan kode, di mana penerbitan DPA di SIPKD ini hanya berupa nomor SK DPA. Kemudian untuk mengesahkan atau mempersetujukan DPA dengan cara klik DPA lalu persetujuan, kemudian isi tanggal valid lalu simpan. Setelah disahkan, DPA tidak dapat diubah kembali. Selanjutnya ada penerbitan SPD, di mana surat penyediaan dana ini disiapkan oleh kuasa bendahara umum daerah setelah menerima DPA SKPD dan AKPD. Kemudian SPD tersebut disahkan oleh PPKD untuk diotorisasi. Dan syarat penerbitan SPD melalui aplikasi SPKD adalah sudah adanya nomor SK DPA. Setelah rancangan SPD diotorisasi oleh PPKD, SPD diserahkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Proses penginputan dalam sistem aplikasi SIPKD yaitu dengan langkah pertama mengklik modul penganggaran, kemudian akan muncul form seperti berikut. Sebelumnya klik SPD lalu pengajuan, lalu untuk menambahkannya klik tambah, kemudian isi unit organisasi, kemudian isi nomor SPD, tanggal SPD, dan keterangan. Lalu untuk mengesahkannya, klik SPD, lalu persetujuan, dan tambahkan tanggal valid, kemudian disimpan. Selanjutnya adalah pembuatan SPP, surat perintah pembayaran, di mana surat ini terbitkan oleh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh pejabat untuk pengajuan permintaan pembayaran. SPD diserahkan kepada PPK SKPD dan bendahara pengeluaran oleh PPK SKPD. Nah, SPP dan dokumen pendukung dibuat oleh bendahara pengeluaran berupa salinan SPD, ringkasan SPP, surat pengantar SPP, surat pernyataan pengguna anggaran, rincian SPP, dan lampiran lain. Untuk proses penginputan aplikasi SIPKD, langkah pertama yaitu memilih modul pelaksanaan, kemudian pilih penata usahaan BP, kemudian pilih SPP dan pengajuan, lalu pilih uang persediaan atau ganti atau tambah uang. Lalu akan muncul form seperti berikut. Kemudian untuk menambahkannya, klik tambah, kemudian isi unit organisasi, kegiatan, dan bendahara. Lalu akan muncul form seperti berikut untuk mengisi nomor SPP. Nomor SPP wajib diisi, kemudian untuk nomor SPD dapat dipilih dari SPD sebelumnya, lalu disimpan. Setelah itu ada pengesahan SPP dengan cara penata usahaan BPP, kemudian klik SPP, lalu pilih persetujuan dan uang persediaan, maka akan muncul form seperti berikut, di mana nomor SPP ini sudah diisi dari yang sebelumnya, dan hanya ditambahkan dengan memilih tanggal sah. Tanggal sah ini sama dengan tanggal pengajuan, lalu disimpan. Selanjutnya adalah pembuatan SPM.
atau surat perintah membayar, di mana PPK SKPD ini menguji surat permintaan pembayaran sebelumnya beserta kelengkapannya. Setelah SP dinyatakan lengkap, maka PPK SKPD membuat rancangan surat perintah membayar dan diserahkan ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian untuk proses dalam aplikasi SPKD-nya ini, dengan langkah pertama yaitu memilih modul pelaksanaan, kemudian pilih penatausahaan BP, kemudian pilih SPM, lalu pengajuan, dan uang persediaan. Maka akan muncul form seperti di samping. Untuk menambahkan SPM, klik tambah, kemudian akan disuruh mengisi unit organisasi, kegiatan, dan bendahara. Setelah itu, untuk mengisi uraiannya, seperti form berikut. Kita akan disuruh untuk mengisi nomor SPM, lalu memilih nomor SPP, kemudian simpan. Setelah form tersebut diisi, selanjutnya mengisi form persetujuan SPM, di mana pilih penatausahaan BP, kemudian pilih SPM, lalu persetujuan, lalu ke uang persediaan, dan akan muncul form seperti di samping. Form di samping, nomor SPM sudah diisi, dan nomor SPP sudah dipilih, kemudian hanya tinggal memilih tanggal sah sesuai dengan pengajuan SPM sebelumnya. Lalu klik simpan. Dan langkah kelima, yaitu penerbitan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana, yaitu dokumen pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. Bendahara pengeluaran mencatat dalam penatausahaan SP2D, yaitu transaksi belanja atau pengeluaran pada buku kas umum pengeluaran. Proses penginputan dalam aplikasi SIPKD ini dengan cara pilih menu pelaksanaan, kemudian pilih penatausahaan BUD, lalu pilih SP2D, pilih pengajuan, lalu pilih uang persediaan, maka akan muncul seperti form di samping. Untuk menambahkannya, klik tambah dan pilih unit organisasi seperti Badan Keuangan Daerah, lalu akan disuruh mengisi nomor SP2D, kemudian pilih nomor SPM yang sebelumnya diisi, lalu disimpan. Dalam pengesahan atau persetujuan SP2D, pilih penatausahaan BUD, kemudian pilih SP2D, kemudian pilih persetujuan, lalu pilih nomor SP2D, kemudian dapat diedit, lalu masukkan tanggal validnya sesuai dengan persetujuan dari SP2D. Setelah SP2D dikirim ke Bank BJB sampai pemindah bukuan dari rekening kas daerah Kota Depok ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok, kemudian Bendahara Pengeluaran ini membuku kas umumkan SP2D dengan cara penatausahaan BPP atau penatausahaan BP, kemudian pilih buku kas umum, lalu akan disuruh mengisi jenis bukti dan nomor bukti, kemudian disimpan. Setelah dari itu akan muncul seperti form berikut. Sudah terisi nomor BKU, tanggal BKU, jenis bukti, nomor bukti, dan afektasi. Setelah memBKU-kan SP2D, kemudian uang tersebut dilimpahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap dinas. Misalnya Bendahara Pengeluaran Pembantu di bidang akuntansi. Dengan cara masih di penatausahaan BPP, kemudian di sini uraiannya ganti menjadi pelimpahan uang GU kepada BPP. Setelah diisi, kemudian akan muncul di mana di sini ada uraian atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu, nomor rekening, dan uang pelimpahannya sejumlah berapa. Kemudian ada penyusunan SPJ, surat pertanggungjawaban adalah surat yang menegaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran ini nantinya akan mencatat bukti belanja, penerimaan pajak, dan penyetoran pajak dengan bukti nomor NTPN, di mana bukti bahwa pajak sudah di-store. Dalam aplikasi SIPKD ini, langkah pertama yaitu mengklik modul pelaksanaan, kemudian klik tambah untuk penginputan belanja, pilih unit organisasi, kemudian kegiatan dan bendahara. Lalu jika sudah, untuk mengisi nomor, tanggal, dan penerima, lalu klik edit, lalu diisi dengan uraian, seperti dibayarkan honorarium belanja jasa, tenaga informasi, dan teknologi bulan Februari. Lalu disimpan. Setelah penginputan belanja, kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu menginput
pemungutan pajak dengan cara penatausan BPP, kemudian pilih pajak, lalu pilih pemungutan, kemudian klik tambah dan sesuaiin dengan isi unit organisasi, bendahara, dan kegiatan, lalu isi, kemudian isi dengan nomor dari pemungutan pajak atau dari SP2D, kemudian simpan. Lalu dengan penyetoran pajak, sama halnya dengan pemungutan pajak. Bedanya hanya pilih menu penyetoran, lalu akan muncul form seperti berikut. Hanya tinggal tambah dan menambahkan uraian, kemudian disimpan. Pembahasan yang kedua, yaitu tata cara penyelesaian kesalahan input, di mana sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di Kota Depok sudah baik, tapi masih terdapat beberapa kesalahan seperti kesalahan input. Pada saat penginputan anggaran daerah bukan merupakan tanggung jawab Badan Keuangan Daerah, melainkan tanggung jawab bendahara pengeluaran tiap dinas. Badan Keuangan Daerah Kota Depok di bidang akuntansi dan data keuangan memiliki tugas, yaitu mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkan urusannya atas tanggung jawab pelaksana APBD, sehingga setiap organisasi perangkat daerah wajib melaporkan pengelolaan keuangan daerah ke Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Kesalahan input yang terjadi di pemerintah Kota Depok bukan merupakan kurangnya koordinasi antara setiap perangkat daerah, melainkan kurangnya ketelitian antara bendahara pengeluaran pembantu untuk menginput transaksi. Kemudian prosesnya, jika bendahara pengeluaran pembantu terjadi kesalahan dalam uang penginputan seperti kegiatan, rekening belanja, nilai belanja, atau uraian, dan prosesnya ini belum mengajukan pergantian uang kepada Badan Keuangan Daerah, maka bendahara pengeluaran ini dapat mengkoreksi sendiri inputan belanjanya. Kemudian menghapus kegiatan atau nomor rekening yang ada pada inputan belanja dan buku kas umum. Lalu jika sudah berhasil dihapus, bendahara pengeluaran pembantu diharuskan untuk menambahkan kembali anggaran kegiatan, kode rekening, dan uraian dengan benar. Selanjutnya, jika bendahara pengeluaran pembantu terdapat kesalahan pada saat penginputan dan bendahara pengeluaran pembantu ini sudah melakukan proses pengajuan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok, maka perangkat daerah tiap dinas membuat surat permohonan koreksi ke Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Lalu surat tersebut berisi dengan nama, nomor BKU, kemudian tanggal transaksi, uraian kegiatan, dan kode rekening yang ingin diubah menjadi kode rekening yang seharusnya. Lalu sebelum surat tersebut dikirim, pengguna anggaran dari perangkat daerah ini harus menandatangani surat tersebut. Jika sudah, lalu boleh dikirim ke Badan Keuangan Daerah. Kemudian, ketika surat tersebut sudah diterima oleh BKD, Kepala BKD ini mendisposisikan surat permohonan koreksi tersebut kepada Kepala Bidang Akuntansi, seperti contoh pada surat di samping. Kemudian setelah persetujuan dari atasan, maka atasan langsung melakukan jurnal koreksi atau menyuruh staf pengelolaan data untuk melakukan pengoreksian. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh staf pengelolaan data sebagai admin yang berada di bidang akuntansi. Langkah pertama, buka aplikasi SPKD, kemudian pilih pelaksanaan, kemudian masukkan user ID dari admin, lalu pilih koreksi belanja dan akan muncul form seperti berikut. Nah, admin dapat mengkoreksi inputan dilihat dari BKU BPP yang mengajukan perubahan data inputan. Baik, kesimpulannya yang pertama, tata cara pengelolaan keuangan daerah ini bisa dimulai dengan penerbitan DPA, kemudian dilanjut dengan penerbitan SPD oleh kuasa bendahara umum, dan SPP ini diuji oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah, dan kelengkapannya kemudian dibuat rancangan permintaan pembayaran atau surat permintaan membayar jika SP sudah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, bendahara pengeluaran mencatat SP2D, lalu menyusun SPJ. Kemudian yang kedua adalah tata cara penyelesaian kesalahan input. Jika uang persediaan belum diganti oleh bendahara, maka dapat mengkoreksi dengan sendiri dan diganti dengan sendirinya. Tetapi jika sudah diganti oleh bendahara pengeluaran di Badan Keuangan Daerah Kota Depok, maka bendahara pengeluaran pembantu atau perangkat daerah melakukan pengiriman surat permohonan pengoreksian di bidang akuntansi. Karena hal tersebut, sarannya Badan Keuangan Daerah Kota Depok perlu mempertahankan kinerja dengan terus memperhatikan ketelitian, dan kedua, sebaiknya setiap perangkat daerah maupun teknis itu lebih KD. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.